Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Selundupan narkoba seorang warga negara Papua New Guinea ditangkap polisi. Jelang Idul Adha, harga daging sapi di Merauke mulai melonjak. Ribuan warga di tanah Papua hadiri perayaan 129 tahun misi Katolik masuk ke tanah Papua di Kabupaten Fakfak. Ribuan warga Kabupaten Fakfak dan umat Katolik setanah Papua Rabu kemarin memperingati masuknya misionaris Katolik ke 129 tahun di tanah Papua yang dipusatkan dari Kampung Sekru, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Perayaan diawali peletakan batu pertama pembangunan tugu misionaris Pastor Cornelis Darmanville oleh perwakilan tokoh adat keluarga Muslim, Kampung Sekru, dan Uskup Manokwari dan Sorong. Kehadiran warga Muslim dalam prosesi ini menunjukkan tingginya rasa toleransi beragama di daerah ini. Mereka memainkan rebana atau dalam bahasa Fakfak disebut hadarat. Suara rebana ini mengiringi prosesi mulai dari peletakan batu pertama pembangunan tugu, penyerahan salib Kristus sebagai simbol ajaran Katolik, hingga iring-iringan para uskup yang bernapak tilas mengenang perjuangan para misionaris menyebarkan agama Nasrani dari Kampung Sekru menuju Kampung Brongkendik hingga puncak perayaan ibadah di Pulau Bone. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, terharu melihat kehadiran umat Islam yang melibatkan diri dalam prosesi ini. Sekru ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa, di mana dibukanya tabir kehidupan bagi kita umat Kristiani, khususnya umat Katolik. Kita ada begini karena para hamba Tuhan ini. Saya juga berbicara di Mansinam ketika 5 Februari yang lalu. Kita bisa seperti ini karena hadirnya 2 hamba Tuhan, Otto dan Geisler, yang 3,5 tahun melintasi perjalanan mereka dari kampung halamannya di Jerman sana, ya, dan mereka bisa hadir diutus Tuhan untuk membuka kehidupan umat di sini. Saya pikir itu bagian yang kita patut renungkan dan kita syukuri. Oleh karena itu saya mau singkat saja, Bapak Uskup, Bapak-Bapak Pastor, para suster dan juga biarawati, kita mau coba nanti konsepkan bersama tentang rencana membentuk sebuah situs pembangunan Katolik masuk ke Papua ini. Kalau Mansinam kita sudah buat dan terus kita akan kembangkan. Waterpauw berjanji akan mendiskusikan bersama para uskup dan pastor serta pihak legislatif dan Pemkab Fakfak untuk membangun situs bersejarah tentang misi Katolik di lokasi pendaratan misionaris yang telah membuka dan membangun peradaban kehidupan di selatan Papua. Kabupaten Fakfak, Papua Barat terkenal dengan filosofi toleransi umat beragama yang kuat karena dihuni mayoritas masyarakat Papua Muslim. Sejak nenek moyang, warga di Fakfak memang telah hidup berdampingan tanpa perseteruan antar agama. Sikap toleransi merupakan semboyan hidup masyarakat Fakfak atau yang biasa mereka sebut dengan 1 tungku 3 batu. Pepatah ini mereka jaga dan pelihara dari generasi ke generasi. Rian Tonai melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Kementerian Agama Provinsi Papua meminta seluruh tokoh agama di Bumi Cenderawasih untuk menjaga netralitas dan kedamaian menjelang pemilihan umum pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clemens Taran, di Jayapura mengatakan, sebagai pembina umat beragama, ia wajib mengingatkan tokoh agama menjelang pemilu 2024. Apalagi indeks kerukunan umat beragama di Papua berada di peringkat 2 nasional.
kami sebagai instansi pembina terus mengingatkan kepada pimpinan umat, majelis-majelis pimpinan umat, baik itu dalam lingkup kecil tapi juga dalam lingkup besar, kita mesti jaga netralitas. Netralitas itu menjadi hal yang penting. Kita tentu berbeda dalam pilihan, itu hal yang biasa. Tapi kemudian perbedaan tidak menyebabkan kita pisah, tapi perbedaan itu mesti dikelola untuk kemudian bersama-sama kita jalan. Siapapun yang kemudian akan terpilih, marilah kita dukung sama-sama. Dalam politik tidak ada yang pasti, kita berbeda, tapi perbedaan itu kemudian dikelola untuk sebuah kebersamaan. Jadi umat silakan saja, pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai pilihan itu menyebabkan kita saling sikut satu dengan yang lain. Kita tetap berbeda, tidak ada soal. Tapi dalam perbedaan itu kita kelola untuk kemudian kebersamaan itu patut dijaga. Dan kebersamaan itu tidak mungkin orang lain yang perjuangkan. Kebersamaan itu mesti lahir dari kita sendiri. Clemens mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama menyukseskan pemilu 2024 dengan mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS dan menggunakan hak pilih. Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara di Kementerian Agama Papua agar menjaga netralitas dan tidak ikut dalam berpolitik praktis. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.